Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa bersama, berkumpul. Kita masih diberi kesehatan. Seperti bangsa Israel yang dipelihara Tuhan, diberi makan roti mana. Bangsa Israel harus keluar tendanya. Ia harus keluar dari zona nyamannya untuk berlutut menyembah Tuhan terlebih dahulu. Baru mereka mengumpulkan roti mana. Bersyukur pada Tuhan, semua karena kebaikannya. Kita mau sapan hati. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat menghirup udara untuk memenuhi kantong paru-paru kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan kepada kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah sumber keselamatan kami. Allah yang membawa kami keluar dari kegelapan dan membawa kami masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak memberikan kepada kami kebodohan atau kepandaian. Engkau memberikan apa yang menjadi bagian kami. Sebab kalau kami bodoh, kami mempermalukan nama Tuhan kami. Atau kalau kami pandai, bisa saja kami tidak percaya kepadamu, bahkan menyangkalimu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mewahyukan dirimu sendiri bagi kami, sehingga kami boleh percaya kepadamu. Percaya bahwa Engkau telah datang 2000 tahun yang lampau sebagai manusia. Engkau mati sebagai manusia untuk kami, mensejajarkan dirimu sebagai orang berdosa bagi kami, mengangkut semua dosa dan kejahatan kami. Darah-Mu Tuhan yang tercurah dan tubuh yang terpecah-pecah menjadikan itu sebagai bukti abadi bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bangkit pada hari yang ketiga menjadi roh pemberi hidup. Roh yang masuk
masuk ke dalam hati kami sebagai hidup yang kekal, yang boleh kami terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana Tuhan, Engkau akan turun kembali untuk menjadi hakim di atas dunia ini. Dan kami bersyukur, ya Tuhan, kami yang masih percaya kepadamu, bahwa kami selama-lamanya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dunia boleh tidak percaya dengan segala perkara, tapi kami mau katakan di hadapan Engkau, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Ajari kami segala perkara yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami hidup menggenapkan apa yang Engkau mau. Bukan kami sibuk melakukan segala perkara yang tidak berguna, tapi kami boleh berbuah ya Tuhan. Karena pada satu kali kelak segala-galanya akan kami tinggalkan di dunia ini, tetapi buah itu kami bawa ke sana. Buah itu adalah Kristus dalam hidup kami, yang menjadi satu kenikmatan, menjadi sesuatu yang dapat kami kecap dan nikmati di dunia ini. Dan itu menjadi kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tundukkan hati dan jiwa kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mencari hadir-Mu, mencari hati-Mu Tuhan. Mencari hikmat yang baru. Bukan belajar doktrin yang baru. Bukan belajar dogma yang baru. Bukan belajar teologi yang baru. Kami mau belajar mengenal isi hati-Mu. Kami mau belajar bersentuhan dengan Engkau sendiri sebagai roh dan firman yang hidup. Bukan dengan huruf-huruf yang mati yang menjadi pengetahuan belaka. Tapi kami mau kenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Mengerti kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Mengenal Engkau dalam persekutuan dengan kematian-Mu ya Yesus, yang membunuh manusia lama kami, lalu menghidupkan manusia baru kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh katakan di depan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, bahwa kami bukan diri kami lagi yang hidup, tetapi Engkau yang hidup dalam kami. Berbicaralah Tuhan, kami mau tundukkan hati dan jiwa kami. Kami sambut firman-Mu. Rahmati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang mengajar kami. Roh Kudus yang membawa kami dan memberi terang dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Bapa dalam berkat nama Yesus yang ajaib, Bapa yang setia. Ini kami ya Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Hidup kami ada di tangan-Mu. Sebab dosa hadir dan memanifestasikan dirinya ke dalam manusia melalui pikiran, tindakan, dan dalam karakter. Engkau datang menjadi penebus kami, membawa perubahan agar kami mengalami perubahan secara total. Tuhan, Engkau hadir dalam dunia ini untuk menebus kami.
dan memiliki kami, mengganti hati kami dengan hati yang baru, mengganti pikiran kami dan tindakan kami, juga segala sifat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen yang benar bukanlah mereka yang berusaha mencari pembaruan, tapi mereka yang diciptakan baru oleh Roh Allah. Orang Kristen adalah orang yang didiami oleh Allah sendiri, sebuah rumah Allah, tabernakel dari Allah yang Maha Tinggi. Mari kita merenungkan hal ini. Ketika bangsa Israel menunggu kabar dan mencari kabar dari Tuhan untuk dosa-dosa mereka dan memohonkan belas kasihan diri mereka kepada Tuhan, mereka harus melalui para imam. Dan para imam setahun sekali pada perayaan Yom Kippur untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu dan saya dijadikan Tuhan, diangkatnya sebagai imam. Bapak, Ibu dan saya diangkatnya sebagai imam. Imam-imam yang rajani, imam-imam yang berkerajaan, diberi mandat oleh Tuhan. Itu artinya bahwa setiap orang yang mau mengalami Tuhan harus mengalami Bapak Ibu, harus mengalami kita semua. Harus melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, barulah mereka dapat mengalami Tuhan. Marilah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak terang, orang yang tebusnya, imam-imam yang berkerajaan, menjadikan diri teladan bagi mereka, membiarkan Roh Allah bekerja sekuat tenaga dalam kehidupan kita. Sehingga setiap bangsa melihat kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, sebagai pohon Tuhan, pohon terbatin Allah. Kita tidak asing mendengar istilah profetik. Kita tidak asing berada di sana
Bapak Ibu yang terkasih, manusia profetik bukan mereka yang melihat-lihat di alam roh, bukan mereka yang teropong-teropong kehidupan seseorang atau menebak-nebak keadaan seseorang. Manusia profetik adalah mereka yang selalu bersama-sama dengan Tuhan di mana Tuhan berada. Untuk itulah Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya menjadi gambaran gerejanya, gambaran dirinya. Kita sadar bahwa kita adalah bait dari Allah, bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam diri kita. Dan di dalam Dialah kita juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sehingga terjadilah kegelisahan saat itu, di mana orang-orang Farisi mendengar ketika Tuhan akan merubuhkan bait Allah dan kembali membangunnya dalam 3 hari. Bait Allah yang Tuhan maksudkan adalah diri kita. Oleh karena kesaksian Nabi Yunus, jika Allah diam di dalam kita, maka kita dijadikannya tangan, kaki, hati, dan pikiran Yesus Kristus. Masing-masing punya fungsi dan tugas yang berbeda. Kita harus sadari itu. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita tidak lagi saling menghakimi antar sesama. Imam Allah. Tugas saya dengan tugas Eyang berbeda di depan Tuhan. Tugas saya dengan tugas Ibu Ning berbeda di depan Tuhan. Tugas saya dengan tugas Pak Agus atau pengajar lainnya, kami berbeda di hadapan Tuhan. Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Kita memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Mari kita satukan hati. Kita satukan hati untuk bersentuhan dengan Roh-Nya secara pribadi. Karena Ia merahmati kita dengan Roh-Nya yang kudus, merahmati kita dengan nama-Nya. Betapa bersyukur dan berbahagianya kita ketika di hadapan para pendakwa kita, Tuhan berkata, "Aku adalah Allahnya." Ibu Ning, aku adalah Allahnya. Ibu Nas, aku adalah Allahnya. Ibu Jen, di hadapan si pendakwa,
Allah berdiri di depan kita. Betapa bersyukurnya kita. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Ucapkan syukurmu. Naikkan pujian. Naikkan hormat. Dan muliakan Dia. Mari kita bersyukur. Mari kita memuji dan menyembah. Allah turun ke dalam dunia sebagai manusia. Agar manusia dapat naik ke dalam hadirat Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan itulah tujuan dari kuasa baptisan Roh Kudus. Tuhan hendak memakai tangan, hati, iman Bapak Ibu untuk mencapai jiwa-jiwa di dunia ini agar mereka diselamatkan. Ketika Tuhan Allah membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya, Ia memberikan kita sebuah pemberian terbesar yang pernah ada di atas bumi maupun di dalam surga. Ia memberi dirinya sendiri. Ia menyatukan dirinya dengan kita menjadi satu roh dengan Kristus untuk selama-lamanya. Dan Roh Kuduslah yang menjadi jaminannya. Persyaratan yang Dia inginkan dari kita adalah hati yang menyerah, pikiran yang menyerah, dan hidup yang diserahkan kepadanya. Mari kita angkat tangan kita dan berseru, Tuhan, ini aku milik-Mu. Perbuatlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hanya kepadamu Tuhan aku berseru. Hanya kepadamu Tuhan. Ambil waktu sesaat
Ambil waktu untuk bersentuhan dengan roh Tuhan secara pribadi. Ambil waktu ini. Jangan berdiam diri. Jangan tertidur. Tidakkah engkau sanggup berdoa bersamaku, kata Tuhan, 1 jam saja? Tuhan menginginkan keintiman. Tapi murid-murid gak mengerti hal itu. Tuhan inginkan ada orang yang berdiri di sisinya. Tapi murid-murid gak ngerti itu. Tuhan keinginkan keintiman. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dari semula seorang dilahirkan dan dilahirkan baru, sampai menerima baptisan Roh Kudus, semua adalah keinginan Allah. Tuhan mewahyukan dirinya sendiri. Sebagai bentuk Ia sangat mengasihi kita. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dijadikan pewahyuan pribadi Yesus. Jika kita mengetahui dengan pasti apakah kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus atau belum, selidikilah hatimu dan carilah pribadi Tuhan. Sentuh rohnya untuk menerima rahmatnya. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah Mesir adalah lambang kematian. Tuhan bawa bangsa Israel melewati Laut Merah. Laut Merah artinya perpindahan alam. Laut Merah artinya baptisan. Berpindah, mati dari manusia lama. Lalu Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun guna pembaharuan akal budi.
dari kehidupan budak menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Kemudian kembali Tuhan membawa bangsa Israel melintasi sungai Yordan. Sungai Yordan artinya mati dari ambisi dan segala motivasi daging. Ketika Tuhan membawa kita ke padang gurun, padang gurun artinya kesendirian. Padang gurun sendiri artinya kematian. Untuk itulah Yohanes orang yang berseru-seru di padang gurun. Bukan berarti Yohanes berseru-seru di padang pasir, Bapak Ibu. Tapi padang gurun yang dimaksudkan adalah Yohanes berseru-seru namun tidak ada orang yang mendengarkan. Seperti orang mati yang tidak mau mendengarkan. Tuhan mau kita melintasi padang gurun kita. Tuhan membawa kita ke padang gurun agar Bapak, Ibu, dan saya berseru-seru di depan Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan adalah sumber. Tuhan adalah nyata. Tuhan adalah bukti. Berdirilah dengan teguh. Berdirilah dengan iman. Berpegang pada Kristus sendiri. Mari kita merenungkan hal ini. Apakah kita dapat menemukan perwujudan pribadi Allah di dalam kehidupan kita? Apakah Allah bergerak di dalam kita? Apakah Allah berbicara dalam kita? Apakah Allah berbicara melalui kita? Apakah Tuhan memakai tangan dan kaki kita bagi pekerjaan mulianya? Apakah pikiran kita dan hati kita seirama dengan hati Tuhan dalam hubungan yang harmonis dengan Kristus Yesus? Hatinya menjamah surga dan rohnya menjadi satu dengan roh Kristus. Satu Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh hati dan pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengambil posisi ini. Ia mengambil posisi yang terkecil. Ia mengambil posisi yang terendah agar kita ditinggikan. Ia Tuhan yang menjadi manusia. Ia wahyu yang menjadi manusia. Firman yang hidup. Shema Israel. Dengarkanlah hai Israel. Verbum caro factum est. Sang Sabda telah menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia agar manusia dapat mengerti Tuhan. Tuhan kembali hadir menjadi manusia di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, agar orang lain dapat mengenal Tuhan. Sudahkah orang lain mengenal Tuhan melalui dirimu? Ini adalah amanat agung. Amanat artinya harus dilakukan dan tidak dapat diwakilkan. Sudahkah orang melihat Allah terekspresi keluar dari dalammu? Sudahkah tetanggamu melihat Tuhan Yesus terekspresi keluar melalui dirimu? Sudahkah tukang sayur melihat Tuhan di dalam dirimu? Sudahkah pasangan hidupmu melihat Tuhan di dalam dirimu? Izinkan saya membimbing Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Katakan dengan suara yang keras. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman Kristus. Kitab Yesaya pun berkata, renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Perkatakan dan renungkan siang dan malam. Mari kita doa bersama-sama. Kita melatih diri kita dalam bentuk doa pengakuan dan perintah untuk kelepasan. Fokuskan hati kepada Tuhan dan katakan, Bapa di surga, aku datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku panjatkan iman doa-doa ini, pengakuan, pernyataan-pernyataan, dan perintah-perintah, dan aku mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menolongku
untuk memiliki bagian ini. Daripada warisanku di dalam Engkau, dan juga melepaskan aku dari ikatan-ikatan, karena aku sudah mengalahkan iblis dengan anak domba Allah. Dengan perkataan kesaksianku, aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia di dalam daging untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit lagi dari maut. Sekarang saya mengakui bahwa Engkau yang ada dalam diriku sudah bangkit dari maut. Sekarang aku mengakui dosa-dosaku di hadapan-Mu. Sebutkan dosa-dosa Bapak Ibu di depan Tuhan yang masih mengganjal, masih mengikat. Entah itu dosa perzinahan, pencurian, aborsi, dukun-dukun, okultisme, dan lain-lain. Sebutkan di depan Tuhan. Dosa pemberontakan, tidak taat kepada hukum aturan, suka terobos marka jalan, terobos traffic light, hidup curang. Katakan semua di depan Tuhan dan mohon belas ampunan Tuhan, dan ambil komitmen untuk tidak melakukan lagi. Dan kembali kita katakan, dan aku mohon Tuhan supaya Engkau berkenan mengampuni aku dan membersihkan diriku dari semua ketidaktaatan. Aku percaya ya Tuhan, darah-Mu menyucikan aku dari segala dosa. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diriku oleh darah-Mu. Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan membenci beberapa orang. Sebutkan nama mereka, baik yang hidup maupun sudah mati. Kembali katakan, bahkan ada perasaan tidak mengampuni dalam diriku. Aku mohon Tuhan supaya Engkau mengampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah aku untuk dapat mengampuni semua orang-orang yang sudah pernah melukai hatiku dan membangkitkan amarahku dengan cara apapun. Sekarang aku mengampuni mereka yang sudah membangkitkan amarah yang ada dalam hatiku ini, baik yang hidup atau yang sudah mati. Bapa, aku mohon supaya Engkau mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, aku mengampuni diriku sendiri dan menerima diriku sendiri sebagai orang-orang yang tidak pernah berbuat salah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyangkali
memutuskan dan melepaskan diri dari segala penguasaan yang berasal dari iblis oleh ibu, ayah, nenek moyang, atau orang lain yang hidup atau yang sudah mati. Sebutkan nama mereka. Jika ada, sebutkan nama mereka di depan Tuhan. Kembali katakan, yang di waktu lampau dan sekarang pernah atau telah menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelepasan ini. Dan aku juga bertobat pada pagi hari ini dan minta ampun Tuhan, jika aku sendiri sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tengking, aku putuskan, aku lepaskan diriku dan anak-anakku dari segala kutuk jahat, entah itu perkataan keluarga, perkataan orang lain, perkataan teman gereja, perkataan orang tua, kamu bodoh, kamu gagal, kamu gak bisa. Segala macam kutuk-kutuk itu. Kembali katakan, guna-guna, mantra-mantra, tenung-tenung, tenaga dalam, hobatan, sihir yang diletakkan dan dikirimkan kepadaku dan keturunanku dari seseorang atau beberapa orang, dari sumber okultisme atau sumber tenaga dalam, dan aku perintahkan semua roh-roh jahat dan roh-roh yang ada hubungan dengan roh-roh itu, tinggalkan kami dan keturunan kami. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah datang ke orang-orang pintar untuk diobati, dimasuki mantra-mantra untuk mengalami kesembuhan. Itu disebut hobatan-hobatan tenaga dalam yang tidak berasal dari Allah. Kembali katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah sebagai pelepasku. Engkau tahu semua problemku dan semua perkara-perkara yang mengikat, menyiksa, menajiskan, dan mengganggu diriku. Apakah itu ikatan perzinahan, pencurian, dosa-dosa yang dianggap lumrah? Kembali katakan, aku sekarang ini tidak mau menerima apapun dari iblis, dan aku lepaskan diriku dari semua roh jahat yang ada dalam diriku, entah itu dendam, benci, pikiran-pikiran jahat, curang, egois, mementingkan diri sendiri, suka dengan pesta, kemabukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk meninggalkan diriku sekarang juga. Kembali katakan, aku mengaku bahwa tubuhku adalah bait daripada Roh Kudus, ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu iblis tidak ada tempat lagi dalam diriku, dan iblis tidak berkuasa lagi atas diriku karena darah Yesus.
Bapa, aku memutuskan dan menolak ikatan-ikatan jiwa yang jahat, ajaran sesat, percabulan, teman-teman dekat suami atau istri, serta persetujuan yang dibuat berupa suatu ikatan jahat. Kami menolak ikatan-ikatan jiwani yang jahat itu dan memutuskannya dengan darah Yesus yang telah tercurah bagiku. Bapa, saya menolak ketidakpercayaan dan keraguan-raguan sebagai dosa dan memohon agar Engkau mengampuni diriku. Dari dosa-dosa ini. Kami bersyukur Bapa, karena kami telah memperoleh apa yang kami doakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus. Kami sadar bahwa kesombongan adalah suatu kekejian di hadapan-Mu. Mata yang angkuh, lidah yang berdusta, tangan yang mencurahkan darah yang tidak bersalah, hati yang merencanakan hal-hal yang jahat, kaki yang selalu mencari kerusuhan atau pertengkaran, seorang saksi yang berdusta, dan seorang yang menabur kerusuhan di antara saudara-saudaranya adalah 7 hal yang merupakan kekejian bagimu. Bapa, kami sepakat, kami menolak hal-hal ini dan berpaling dari semua ini. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan di depan-Mu, dan kami datang kepadamu kepada Bapa sebagai seorang anak kecil. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memperoleh apa yang kami doakan oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kelepasan pada pagi hari ini, untuk setiap renungan firman-Mu, untuk pengajaran-Mu, dan untuk hatimu. Kami terima dengan iman. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Jalanilah hari ini dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Terimalah pengurapan yang baru, kesaksian yang baru, hubungan yang baru dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang menerima dan yang percaya, mari kita katakan amin, amin, amin.